Baik teman-teman, kita berjumpa pada video kedua. Kalau di video pertama kita sudah belajar tentang bagaimana fitur-fitur yang ada di Microsoft Project dan bagaimana fungsi-fungsinya untuk pengetahuan basic terkait Microsoft Project. Kali ini kita akan belajar untuk memulai sebuah project. Di sini kita sudah berada pada dashboard pertama kali saat kita membuka aplikasi Microsoft Project. Yang perlu kita lakukan kali ini adalah menyusun sebuah project yang sama sekali baru. Bagaimana cara melakukannya? Kita bisa mengklik di blank project. Nah, saat blank project sudah kita klik, kita akan sampai pada dashboard yang sudah kita kenal kemarin. Masih ingat teman-teman, ini adalah dashboard untuk taskbar ya, taskbar. Ini adalah dashboard untuk Gantt-nya. Nah, bagaimana kita menggunakan posisi di sini dan bagaimana men-start untuk memulai sebuah project? Kita akan coba memasukkan satu file terkait ini. Yang pertama, ini adalah file Excel yang kita sampaikan kepada teman-teman nanti bisa akses, dan ini akan menjadi file untuk dicoba pengerjaan pengalaman teman-teman pertama kali bekerja dengan Microsoft Project. Nanti ada file RAB, ada analisis harga satuan, dan ada upah. Nanti kita akan perbarui dan kita update pada setiap pertemuan. Nah, kita kembali lagi pada Microsoft Project tadi. Untuk menginput sebuah task pada Microsoft Project itu bisa ada dua cara. Tapi sebelum melakukan input task, kita akan menyimpan dulu file project kita dengan mengklik file, kemudian kita pilih save as. Kita bisa browse di tempat yang akan kita taruh. Sebaiknya teman-teman jadikan satu supaya tidak tertumpuk dengan file yang lain, karena ikonnya ini warnanya sama-sama hijau dengan Excel sehingga kadang tertukar. Kita akan memberikan nama di project ini adalah project gazebo, karena kita akan mencoba untuk menyusun sebuah RAP untuk gazebo. Kita save dan kita sudah akan memiliki satu aplikasi Microsoft Project, file Microsoft Project di folder MS Project, yaitu gazebo. Baik teman-teman, kita lanjutkan lagi. Saat kita sudah memiliki satu file Microsoft Project yaitu Project Gazebo, kita sebenarnya bisa menginput task dengan dua cara. Yang pertama, kita bisa menginput secara manual. Misalnya untuk di sini adalah pekerjaan pendahuluan dan pekerjaan persiapan. Misalnya kita akan memasukkan dulu pekerjaan pendahuluan. Kita bisa menuliskan di sini pekerjaan pendahuluan. Ini adalah cara pertama. Cara kedua, kita bisa melakukan copy paste. Tadi di video pertama kami sudah sampaikan bahwa karena sama-sama merupakan paket Office, maka kita bisa ada interoperabilitas antara Microsoft Excel dengan Microsoft Project. Kita bisa copy, kita contoh pekerjaan persiapan dan area kerja. Kita akan kopikan, kita kembali ke Microsoft Project di sini, lalu kita pastekan. Nah, di sini sudah muncul dua pekerjaan. Yang pertama adalah pekerjaan pendahuluan, persiapan, dan area kerja. Lalu kita akan mengatur dahulu terkait bagaimana pentahapan kegiatan. Di sini kita memperkenalkan Gantt chart dalam bentuk indenture list,
bukan dalam bentuk organizational list. Bagaimana caranya? Yang pertama adalah kita akan melihat bahwa pekerjaan yang paling utama di sini adalah pekerjaan pendahuluan. Pekerjaan gazebo-nya adalah pekerjaan proyek kita, kemudian subnya adalah pekerjaan persiapan, sub dari pekerjaan persiapan adalah pembersihan area kerja. Yang akan kita lakukan adalah teman-teman bisa meletakkan kursor pada pekerjaan persiapan, kemudian teman-teman masuk ke taskbar di sini, teman-teman bisa memilih yang posisi indent task, jadi diklik sekali. Nah, ini menunjukkan bahwa pekerjaan persiapan adalah subnya dari pekerjaan pendahuluan. Kemudian hal yang sama kita lakukan untuk pekerjaan pembersihan area kerja. Jadi kita bisa lakukan satu kali, karena dia berada di bawah pekerjaan persiapan, maka kita lakukan sebanyak 2 kali. Saat kita sudah melakukan seperti ini, maka saat diklik untuk penutupan seperti ini, maka kondisi pekerjaan adalah bisa disederhanakan tahapannya. Tapi kalau kita ingin memperlihatkan detail, di sini kita bisa melihat proses pendetailan. Nah, teman-teman, untuk di sini terkait start dan finish nanti kita akan jelaskan pada video tersendiri. Begitu pula bagaimana kita nanti akan menjelaskan tentang bagaimana pengaturan schedule di project. Tapi fokus yang pertama adalah berusaha untuk menyusun pekerjaan supaya pekerjaan berada pada satu kesatuan yang sama. Yang kedua, terkait pekerjaan bongkaran dan yang lain, kita juga akan kopikan saja, kita copy saja supaya lebih cepat. Kita masukkan di sini dan kita bisa pastekan. Nah, otomatis kalau posisi seperti ini akan berada di bawah pembersihan di pekerjaan persiapan. Kita akan kembalikan karena dia posisinya adalah pekerjaan bongkaran ini adalah setara dengan pekerjaan pendahuluan, maka kita masukkan di pekerjaan pendahuluan. Adapun untuk bongkar karpusan bata dan lain sebagainya, kita rujuk di sini itu adalah pekerjaan di bawah pekerjaan pembongkaran. Sehingga kita akan kembalikan dulu. Yang pertama adalah pekerjaan bongkaran ini ternyata setelah kita rujuk adalah sama posisinya dengan pekerjaan persiapan. Sehingga kita akan posisikan yang sama. Kemudian yang bongkar karpusan sampai dengan bongkar sasak ini akan merupakan sub dari pekerjaan bongkaran. Jadi kalau bisa kalau dilakukan dengan seperti ini akan tertata dengan lebih baik. Lalu bagaimana kalau kita lupa untuk menginsert? Contoh, kita akan memasukkan program gazebo, project gazebo di atas supaya semuanya nanti di bawah pekerjaan pendahuluan. Ada juga nanti pekerjaan utama, kemudian lagi pekerjaan elektrikal, itu juga bisa dilakukan masing-masing. Caranya kita bisa menginsert sama posisinya seperti menggunakan Excel. Jadi kita bisa insert task ini di atas, lalu kita bisa memasukkan pekerjaan, misalnya pekerjaan gazebo atau gazebo begitu saja. Nah, supaya pekerjaan pendahuluan ini di bawah gazebo, yang kita lakukan benar, kita menggunakan ident task. Kita masukkan seperti ini, maka semua pekerjaan ini akan menjadi di bawah pekerjaan gazebo. Ini posisi yang kami sampaikan. Kemudian teman-teman, kita akan coba untuk memasukkan resources. Jadi kalau kita berada di pekerjaan ini, artinya kita berada di posisi Gantt chart. Untuk memasukkan resource, kita akan mengklik resources. Resources di sini adalah cara untuk tempat untuk memasukkan resource yang ada di Microsoft Project. Nah, kita akan berikan contoh.
untuk memasukkan resources berupa bahan dan tenaga. Sebelumnya, teman-teman, kami akan jelaskan bahwa ada 3 jenis resources, yaitu work, artinya pekerjaan yang upah untuk tenaga kerja, material untuk misalnya semen, kemudian besi dan lain sebagainya, kemudian satu lagi terkait biaya atau misalnya membuat spanduk 1 kali selesai. Nah, kita akan coba masukkan resources kita dan benar sama, ini masih bisa dilakukan copy. Kita copy di resources di sini, kita bisa pastekan posisi di sini, defaultnya akan masuk di work. Kita akan kopikan lagi untuk tenaga. Kita kembali ke Microsoft Project kita lagi, kita masukkan. Nah, kita akan identifikasi bahwa untuk work ini hanya digunakan untuk pekerja, tukang batu dan tukang kepala dan mandor. Ini yang kita akan masukkan sebagai bagian dari resource. Maka untuk bata dan lain sebagainya kita ganti tipenya menjadi material. Semen Portland material, pasir pasang juga material. Posisi di sini. Lalu untuk kita memasukkan rate begitu, nanti kita akan memasukkan rate dengan cara merubah dulu dari posisi dolar ke posisi rupiah. Nah, bagaimana cara memasukkan? Kita akan simak nanti di video selanjutnya. Teman-teman, kita kembali ke posisi di Gantt chart, di posisi di sini. Dan tugas dari teman-teman di video kedua ini adalah menyelesaikan untuk memasukkan dahulu keseluruhan dari RAB di sini secara terstruktur dan keseluruhan upah yang ada di analisis harga satuan. Ingat, hati-hati untuk upah dimasukkan yang sama ditulis 1 kali. Contoh untuk pekerja dan pekerja 1 kali. Nanti di Microsoft Project kita akan menggunakan proses penggunaan resources-nya yang tertentu. Baik, teman-teman, selamat mengerjakan. Sukses selalu dan tetap semangat untuk belajar. Terima kasih.